menaklukkan anak. Jadi kenapa saya ambil tema ini? Karena banyak banget yang bertanyanya begini. Gimana sih cara menaklukkan anak? Nah, ternyata saya juga perlu materi ini untuk dipraktekkan ya. Alhamdulillah saya punya anak 4, 3 feeling, 1 intuiting. Nah, jadi setelah mempraktekkan ilmu Stephen, ternyata nggak sulit-sulit amat. Ya, yang susah itu sabarnya sebenarnya. Di sabarnya itu yang paling susah. Oke. Nah, saya ngambil konsep 3 tahap untuk menaklukkan anak. Ya, sederhana banget. Kita ngambil dari konsepnya bagaimana seorang pelatih lumba-lumba ketika seorang pelatih ini ingin menaklukkan lumba-lumba. Jadi kalau lumba-lumba ini tidak bisa ditaklukkan, otomatis lumba-lumba ini tidak bisa dijadikan lumba-lumba sirkus. Ya. Nah, maka apa yang harus dibutuhkan oleh seorang pelatih? Ya, ada 3 hal sebenarnya. Seorang pelatih lumba-lumba tadi harus benar-benar mengenali karakternya lumba-lumba. Otomatis si pelatih tadi mempelajari nih ciri-ciri lumba-lumba ini apa, kesenangannya apa, kesukaannya apa, makanannya apa, kemudian dia sukanya diperlakukan seperti apa. Nah, itu mesti dikenali sama seorang pelatih supaya dia bisa masuknya mudah tuh ke si lumba-lumba tadi. Nah, yang kedua, tentunya dia harus mengenali cara komunikasi yang pas untuk lumba-lumba ini seperti apa. Coba ibu-ibu perhatikan di monitornya, itu pelatihnya cuma melambaikan tangan seperti ini, itu lumba-lumbanya bisa ngerti loh. Kalau dia harus lompat, kalau dia harus menari-nari, kalau dia harus mau ngapain itu hanya cuma sekedar meniupkan fluid atau meniupkan suara-suara tertentu, atau dia melambaikan tangan. Kebayang nggak lumba-lumba yang nggak yang nggak seperti manusia, cukup dengan tangan lambaian tangan aja segitu mudahnya dia mengikuti perintah si pelatih. Nah, dari sini saya kebayang, oh ternyata sebenarnya mudah gitu. Binatang aja bisa ditaklukkan gitu. Yang kita bahasanya aja kita susah pahami gitu. Ya, dia nggak ngerti bahasa kita nggak ngerti bahasa dia. Nah, masa anak sendiri nggak bisa gitu kan? Nah, ini yang kedua yang mesti kita pelajari nanti malam ini. Yang ketiga, lumba-lumba ini selalu dikasih makanan ya, kesenangannya dia. Ya, ketika dia sudah berhasil melakukan sesuatu, dia sudah mengerjakan sesuatu atau berprestasi, dia akan dikasih makanan. Nah, kalau dikaitkan dengan anak, maka kita harus memberi nutrisi. Ya, nutrisi untuk otaknya. Nah, kalau dikaitkan dengan anak. Nah, 3 ini sebenarnya konsep dasarnya ya, konsep mudahnya. Jadi yang pertama tadi adalah mengenali karakternya anak, ya analoginya seperti mengenali lumba-lumba. Jadi kalau lumba-lumbanya hidup di air, nggak mungkin kita suruh atau kita latih dia di darat. Ya, kita harus mengikut kepada polanya lumba-lumba. Bukan kita bilang sama lumba-lumba sini, sini lu berlatihannya di darat aja. Gua nggak suka di air. Kenapa? Dingin, nanti badan aku panuan gitu kan, atau nanti melepuh semua, nggak bisa. Pelatih harus ngikut kepada karakternya lumba-lumba. Yang kedua, mengenali bahasa komunikasinya, kemudian memberi nutrisi atau makanan yang disenangi lumba-lumba. Nah, nanti kita akan pelajari makanan apa atau aktivitas apa yang disenangi oleh otaknya anak kita. Nah, itu sehingga menjadi nutrisi buat perkembangan otaknya. Nah, siap ya, kita mulai. Pertama, kita kenali karakter anak. Nah, bagaimana cara mengenali karakter anak? Itu adalah dengan cara mengenali potensi genetik yang ada pada dirinya. Nah, kalau menurut Stephen, potensi genetik itu ada 5 tempatnya. Pertama, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, menaklukkan anak laki-laki tentu tidak sama dengan cara menaklukkan anak perempuan. Berkomunikasi dengan laki-laki tentu tidak sama dengan berkomunikasi dengan perempuan. Dari jenis kelaminnya aja sudah berbeda. Ini genetik yang paling tinggi. Nah, yang kedua, di bawahnya jenis kelamin itu ada namanya mesin kecerdasan, yaitu belahan otak yang paling dominan, belahan otak yang menjadi rajanya, yang jadi imamnya. Nah, yang ketiga, faktor genetik yang ketiga itu lapisan otak. Jadi ada belahan otak, dari setiap belahan otak itu ada 2 lapisan. Lapisan dalam disebut introvert, lapisan luar disebut ekstrovert. Nah, yang keempat IQ.
Jadi orang yang kepala besar, termasuk saya ini berkepala besar, nah itu tentu akan berbeda dengan orang yang berkepala kecil. Ya, kapasitas IQ juga mempengaruhi. Ibarat komputer, prosesor sama kapasitas penyimpanan sama memorinya berbeda-beda, maka akan berbeda ya cara prosesnya. Nah, yang kelima tuh golongan darah. Nah, di Stipin kita fokus membahas yang nomor 2 aja, mesin kecerdasan dan drive nomor 2 dan nomor 3. Ya, IQ dan golongan darah itu bisa kita abaikan. Nah, untuk jenis kelamin, teman-teman bisa pelajari bagaimana pola kerja otak laki-laki dan otak perempuan itu dari Dr. Aisyah Dahlan. Itu bagus banget, tinggal teman-teman cari literasinya dari situ. Nah, kita bahas lebih dalam lagi. Jadi antara jenis kelamin laki-laki yang intuiting dengan perempuan yang intuiting, itu berbeda tentu. Nah, kita masuk ke mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ini disebut belahan otak yang dominan. Nah, kenapa kita harus mencari yang dominan? Nah, karena yang dominan ini yang harus kita fokuskan. Ada 5 belahan otak setiap orang, ya setiap manusia itu punya 5 belahan otak. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Ada otak belahan atas dan ada otak belahan bawah. Nah, otak kiri sendiri itu ada 2. Yang pertama otak sensing, ya kiri bawah. Ini kalau Anda sebelah kiri, tangannya sebelah kiri, pegang sebelah kiri bawah nih, pas dekat kuping. Nah, ini disebut otak sense, panca indera, sense. Nah, fungsinya apa? Dia menyimpan memori, tempat menyimpan memori data, kemudian menggerakkan otot atau rajin, dan yang ketiga dia sense panca indera. Jadi mengatur 5 panca indera manusia, itu adanya di limbik kiri. Yang kedua, ada di neokortek kiri. Nah, ini disebut dengan thinking. Fungsinya apa? 3 fungsinya. Berhitung, menganalisa, ya, kemudian berpikir. Jadi ini yang disebut orang dengan pandai. Jadi kalau orang sensing tadi disebut dengan yang anak rajin, kalau orang thinking ini anak pandai. Jadi akademis adanya di thinking. Kalau bicara rajin adanya di sensing. Nah, kalau yang ketiga itu intuiting. Otak kanan bagian atas. Nah, otak ini fungsinya apa? Dia menghasilkan kreativitas, menghasilkan inovasi. Bagaimana dia bisa menghasilkan kreativitas? Karena otaknya cenderung kosong. Dia sulit diisi data. Nah, karena dia cenderung kosong, makanya mudah dia mendapatkan hal-hal baru, inputan-inputan baru. Nah, hal-hal baru itulah yang menjadi kreativitas dan inovasi. Nah, yang keempat ada feeling. Ini disebut otak kanan bagian bawah. Dia fungsinya mengatur kaitannya dengan perasaan sama hubungan interaksi sosial. Jadi emotional quotient sama social quotient. Kecerdasan emosi dan kecerdasan perasaan. Kecerdasan sosial. Nah, kalau dalam dunia kedokteran cuma dikenal 4 bagian otak, ya. Nah, cuma Stephen lah yang membahas yang namanya otak tengah. Jadi kalau Anda ada bahas tentang otak tengah, itu kemungkinan Stephen, ya. Tapi bahasanya insting ya, bukan yang lain-lain. Nah, kalau otak tengah ini fungsinya serba bisa, naluri. Jadi dia bisa mengakses atau dia mudahnya gini, dia bisa menjadi orang sensing, bisa menjadi orang thinking, bisa menjadi orang intuiting, bisa menjadi orang feeling, tapi serba tengah-tengah. Nah, ketengah-tengahannya inilah membuat dia menjadi serba bisa. Nah, orang insting ini cara berpikirnya pakai naluri. Dia tidak menggunakan pengalaman seperti orang sensing, dia tidak menggunakan analisa seperti orang thinking, dia tidak menggunakan intuisi seperti orang intuiting, dia tidak menggunakan perasaan seperti orang feeling, tapi naluri aja, naluriahnya dia. Dan itu datangnya tiba-tiba. Nah, dari kelima belahan otak ini, kami di Stepin meyakini Tuhan yang menciptakan otak ini sudah memberikan default-nya. Default itu artinya ketetapan. Siapa yang menjadi pemimpinnya dari yang 5 ini? Nah, itu yang kita sebut dengan apa namanya belahan otak. Jadi 1 dari 5 inilah hasilnya yang disebut dengan mesin kecerdasan atau belahan otak dominan. Jadi kalau teman-teman nanti tes Stepin, ketemu hasilnya 1 dari 5. Nah, saya tambahkan 1 materi yang minggu lalu nggak ada, yaitu tentang 3 tahap perkembangan otak anak. Teman-teman boleh cari di internet ya, di risetnya banyak banget. Tapi ada sedikit pemahaman yang perlu kita
kaji di sini. Nah, tadi kan belahan otaknya kita sudah pelajari. Nah, apakah pertumbuhan otak ini tiba-tiba anak kita lahir ujuk-ujuk otaknya langsung sempurna lima-limanya? Ternyata tidak. Ada 3 tahap pertumbuhannya dia. Nah, ternyata itu dimulai dari otak tengah dulu. Jadi otak tengah ini kapan mulai bertumbuhnya? Mulai dari kandungan. Ya, dari mulai anak itu bentuk embrio sampai dia usia 7 tahun. Ini perkembangannya dia. Tapi usia perkembangannya dia ini sekali lagi saya katakan ini hipotesa saya ya. Nah, saya belum menemui datanya, tapi selain dari itu tuh ini sesuai dengan riset. Tapi saya meyakini pertumbuhan otak tengah itu dimulai dari kandungan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada kebiasaan yang dibilang sekarang itu ketika ketika ibu mengandung itu sering diperdengarkan musik, ya musik-musik. Nah, insting ini otak yang senang dengan musik. Bahkan belajarnya pun kalau bisa sambil dengar musik. Nah, ini yang membuat saya punya hipotesa bahwasanya otak tengah ini bertumbuh dari mulai kandungan. Nah, otak tengah ini dia naluri. Jadi anak itu ngerti yang namanya lapar, beol, kencing, misalkan, itu dia tertrigger dengan nalurinya. Begitu dia merasakan itu, dia nangis. Nah, itu yang disebut naluri, karena anak belum bisa ngomong. Nah, jadi begitu dia udah mulai bisa ngomong, udah mulai bisa jelas bicaranya, baru otak tengah ini mulai berhenti pertumbuhannya. Jadi maksimal itu bisa dibilang sampai usia 7 tahun. Nah, cuma yang paling penting di sini nih, di limbik. Jadi di limbik ini ada otak sensing dan feeling. Jadi tadi otak sensing tadi bagian gerakan, kemudian memori sama panca indera. Jadi dia mencontoh, mengingat, sama bergerak. Nah, yang satu lagi feeling, perasaan dan sosial. Nah, maka ini yang menjadi dasar kenapa anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun mereka cenderung lebih mudah meniru. Ya, lebih mudah meniru karena yang bertumbuh masih berkembang itu bagian sensingnya. Kemudian mereka lebih fokus kepada yang namanya kasih sayang, yaitu bagian feelingnya. Inilah menjadi alasan kenapa orang tua kalau memberi perintah, memberikan aturan, memberikan kedisiplinan itu sulit ketika anak belum 7 tahun. Ya, karena apa? Kalaupun anak tadi mengikuti perintah kita, itu karena dia meniru, karena dia melihat. Jadi ya tadi sensing itu panca indera, dia lihat orang tuanya sholat, maka dia ikutan sholat. Dia lihat orang tuanya buang sampah sembarangan, maka dia buang sampah sembarangan. Dia lihat orang tuanya marah-marah, maka dia ikutan marah-marah juga. Karena yang berkembang baru bagian sensingnya, meniru, kemudian bagian feelingnya, sosoknya, siapa yang dia tiru. Nah, yang berhubungan dengan emosionalnya, yang ada kedekatan emosi. Nah, di atas 7 tahun baru nanti mulai berkembang bagian atas atau disebut neokortex. Itu thinking dan intuiting. Nah, disinilah nanti ibu-ibu boleh ngajarin anak yang namanya keteraturan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian on time, tepat waktu, itu mulai diajari 7 sampai dia akil balik. Nah, kalau dalam Islam itu ada hadis yang mengatakan ajari anakmu sholat ketika dia usia 7 tahun. Nah, kemudian pukul mereka ketika mereka tidak sholat setelah mereka 10 tahun. Atau ada yang bilang setelah mereka akil balik. Kita anggap aja lah akil balik itu sekitar usia 14 sampai 15 tahun. Nah, dari sini apa artinya? Saya setelah paham ini ya, ibu-ibu, baru bisa mulai sabar lah. Artinya, oh ternyata Tuhan pun sudah memerintahkan. Kan disebut ajari anakmu sholat setelah 7 tahun. Nah, kalau kita perhatikan, ajaran sholat itu ada namanya on time. Sholatnya mesti tepat waktu. Ada namanya hafalan surah, hafalan ayat-ayat yang mau dibaca.
Kemudian ada namanya tertib gerakan. Sholat kan nggak boleh ngasal-ngasal. Gerakannya mesti tertib, mesti teratur. Kemudian ada yang namanya kedisiplinan. Artinya apa? Secara tersirat, Allah itu mengatakan kepada manusia, kepada kita orang tua, kalau kalian mau mengajarkan nilai-nilai seperti ini, keteraturan, ketertiban, kedisiplinan, hafalan, ajari setelah mereka 7 tahun. Jadi udah 7 tahun diajarin. Nah, pukul mereka setelah 10 tahun atau akil balik ketika mereka tidak mengerjakan. Jadi kalau ada orang tua yang marah-marah, ketika suruh anaknya sholat nggak sholat, ketika suruh anaknya buang sampah pada tempatnya nggak buang sampah, ketika suruh anaknya mandi tapi nggak mandi, keteraturan-keteraturan keseharian seperti itu dan marah-marah, berarti secara nggak langsung kita sudah melanggar perintah ini. Secara nggak langsung kita sudah melanggar perintah ini, berarti kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan banyak dosa nih dalam keseharian kita. Nah, ini yang membuat, kenapa para ustadz mengatakan, Anda taubat dulu nih. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dalam pola asuh kita, sehingga membuat anak itu jadi sulit diatur. Nah, ternyata saya pelajari taubat dalam hal apa. Jadi taubatnya di sini nih. Kita belum apa-apa udah marah nih. Kayak minggu lalu ada yang pertanyaan, Pak, anak saya umur 6 tahun. Tapi kita ajarin dia setelah makan, kemudian piringnya kita ajarin ngantar ke dapur, tapi dia tidak mau mengerjakan. Nah, ingat, dia masih di bawah 6 tahun, berarti kita ngajarinnya cuma dengan cara memberi contoh, memberi teladan. Ya, anak itu mesti lihat dulu orang tuanya yang ngerjain, maka dia akan mencontoh. Ada teladannya di situ. Jadi sensing dan feeling yang aktif duluan. Maka nggak usah marah ketika dia belum sempurna. Ya, Dokter Aisyah Dahlan juga mengatakan, anak usia di bawah 7 tahun itu belum mengerti yang namanya aturan, belum mengerti yang namanya kedisiplinan. Mereka belum tahu kenapa aku harus disiplin. Itu belum ngerti itu. Kapan dia ngertinya? Setelah akil balik. Setelah bagian thinking dan intuitingnya ini atau otak bagian depannya ini sudah sempurna bertumbuhannya. Nah, maka nggak usah marah-marah nih ya ketika ngajarin anak sebelum dia sampai akil balik. Kalau udah akil balik, tandanya apa? Dia sudah mimpi basah atau dia sudah haid pertama. Kalau bagi perempuan, itu baru boleh kita mukul. Mukul pun dalam koridor yang sesuai dengan syariat. Artinya Anda boleh marah tuh di situ tuh. Kalau anak nggak bisa juga dikasih tahu. Tapi di bawah itu berarti nggak boleh. Nah, ini dulu yang mesti dipahami ya, supaya teman-teman tuh lebih sabar nih. Karena saya setelah pakai konsep ini, baru bisa agak meredam. Ini kalau aku marah nih, dosa nih jatuhnya. Karena kan nggak boleh perintahnya marah. Marahnya setelah akil balik. Atau setelah 10 tahun. Oke, clear ya di sininya? Nah, sekarang kita bahas. Pak, jadi gimana Pak caranya saya mengetahui belahan otak anak saya dari yang 5 tadi? Anda harus lakukan yang namanya tes sidik jari Stephen. Sama siapa tesnya? Sama orang yang mengajak Anda ke pertemuan ini. Ya, sehingga nanti bisa ketahui belahan otak yang dominannya mana dan lapisan otaknya apa. Nah, apa manfaatnya? Banyak banget ya ibu-ibu yang bisa didapatkan setelah tes Stephen ini. Nanti Anda tanya ke promotor Anda. Ya, ke promotor Stephen yang undang Anda. Kita bisa tahu potensi bakatnya anak, cara kepribadiannya dia, karakternya seperti apa, jurusan sekolahnya nanti mau apa. Anda udah nggak bingung lagi nih. Nanti anakku lesnya apa ya, kegiatan ekstrakurikulernya apa ya. Bahkan ada anak mungkin nggak wajib banget diberikan kegiatan ekstrakurikuler, malah dikasih kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya sama pelajaran, malah bisa lebih bagus. Kemudian profesinya nanti bisa ketahuan apa pilihannya, cara belajar seperti apa, cara komunikasi, dan pasangan idealnya seperti apa. Jadi lengkapnya nanti teman-teman bisa tanya nih sama promotor yang mengundang Anda. Jadi kita akan bahas di sini kulit-kulitnya aja. Jadi silakan hubungi promotor yang mengajak Anda ke acara ini. Ya. Nah, satu pemahaman lagi adalah apa-apa yang kita bahas nanti di konsep Stephen atau pada hasil tes Stephen itu semuanya berkaitan dengan genetik. Ya. Maksudnya gini, aslinya dia begitu.
Ya, kalau seandainya nanti penjelasan saya dan penjelasan promotor itu tidak sesuai dengan pengamatan ibu-ibu terhadap anaknya, kok nggak sesuai ya penjelasannya dengan anak saya? Berarti ada pengaruh lingkungan 80% di situ. Nah, lingkungan yang terdekat adalah orang tua. Orang tua, pendidik itu termasuk orang tua, guru, nenek, kakek, ya paman, bibi yang tinggal sama anak kita ini termasuk orang tua. Kemudian teman-temannya dia, kemudian apa yang dia tonton, yang dia dengar, yang dia baca, yang berinteraksi dengan dia. Itulah pengaruh lingkungan yang paling besar 80%. Sehingga nanti genetik yang 20% ini, karena ada pengaruh lingkungan, kalau pengaruh lingkungannya sesuai dengan genetiknya, maka dia akan perform nih, kelihatan banget aslinya dia. Tapi kalau lingkungan tadi nggak sesuai dengan genetiknya, maka tampak dari luar anak itu tidak seperti genetiknya. Saya kasih analogi begini. Seandainya teman-teman dikasih anak bibitnya jenisnya kurma, tapi lingkungannya gunung. Nah, ketika kurma tadi hidup di lingkungan gunung dengan pola asuh gunung, maka kurma ini tidak kelihatan potensinya. Malah potensinya kabur, ya. Maka ketika diceritakan sama orang, sama promotor, oh ciri-ciri anak Anda seperti ini. Bisa jadi Anda denial. Kok nggak sama ya dengan keseharian yang saya lihat? Nah, berarti ada pengaruh lingkungan di situ. Nah, itu yang mesti Anda bahas ya dengan promotor tadi. Itu mesti diceritakan aktivitas-aktivitas seperti apa yang Anda kerjakan keseharian sama anak ini tadi. Nah, itu ada pengaruhnya. Jadi genetik yang 20%, 80% lingkungan. Nah, Stipin khusus membahas yang 20%, tapi yang 20% ini yang kita fokuskan. Jadi kita lingkungan ini kita sesuaikan dengan yang 20%. Itu artinya kita memfokuskan dia pada yang genetiknya. Seperti lumba-lumba tadi. Pelatihnya kan manusia. Lumba-lumba tadi genetiknya lumba-lumba. Manusialah yang mengkondisikan dirinya supaya nyaman si lumba-lumbanya tadi berinteraksi dengan kita. Nah, begitu juga kita. Kita yang mengkondisikan sebagai orang tua, ya, jadi sebagai orang tua yang lingkungannya anak supaya nyaman dengan genetiknya si anak. Oke, bagaimana caranya lingkungan yang kita treatment untuk anak kita? Nah, kita bahas sekarang. Karena ada 5 mesin kecerdasan, dan kebetulan saya pakai baju merah hari ini, kita bahas yang sensing dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup, kita bahas MK lainnya minggu depan. Nah, sensing ini diidentikan dengan warna merah. Ya, kalau Anda lihat bangsa Cina atau keturunan Tionghoa, itu mereka arketipnya sensing banget. Ya, senang warna merah. Kalau mereka hari rayanya pun pakai Imleknya juga dominan dengan warna merah, kan gitu. Nah, merah ini artinya apa? Warna yang ingin terlihat, warna yang menjadi pusat perhatian. Atau bisa juga dianalogikan merah ini semangat, berapi-api. Jadi orang-orang sensing ini memang orang-orang yang tipikal penuh semangat, berenergi, tenaganya banyak, nggak pernah lelah gitu kan. Kalau orang nengoknya, ini orang baterainya apa ya gitu, kok nggak ada capeknya gitu. Nah, ini kesan pertama orang kepada orang sensing. Nah, karena sensingnya yang unggul, sensingnya yang menjadi dominan, menjadi mesin kecerdasannya, maka ada persentasenya begini. 100% dia di sensing, 40% dia di thinking. Jadi otak bagian logika, analisa, berpikirnya itu 40% yang aktif, feelingnya 40% yang aktif, kemudian intuitingnya 20% yang aktif. Persentase aktif yang thinking, intuiting, feeling ini, kalau 100% sensingnya aktif, maka yang thinkingnya pun juga akan 40%. Intuitingnya 20 dan feelingnya 40. Ini hitung-hitungannya dulu. Nah, insting ini tetap 100% di mesin kecerdasan apapun, baik sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, karena dia otak yang berfungsi sebagai penyangga atau fungsi dasar. Ya, kalau otak insting kita nggak aktif 100%, itu kita bisa bahaya. Bahayanya begini. Kalau ada api, kita kena api begini, tidak ada otak insting yang merespon dengan spontan, kita nggak berasa panas. Akhirnya melepuh aja tangan kita, kena api. Tapi karena ada insting yang bertugas responsif spontan, kita bisa terhindar dari bahaya.
Nah, kemudian fungsi otak insting tadi selesai. 100% fungsinya sudah selesai di situ. Maka nanti dikembalikan kepada mesinnya. Insting ini orang kedua terbaik. Ya. Maka, oke, aku udah ngasih tahu nih ke lu bahwasanya ada api yang menyentuh tanganmu. Dan aku sudah meresponnya dengan mencegahnya. Supaya tidak berbahaya. Setelah itu si otak insting ini ngomong ke sensing. Karena yang jadi dominan itu sensing, pemimpinnya. Habis itu terserah lu deh mau ngapain gitu. Nah, si sensing ini baru merespon. Nah, seperti apa responnya? Ya sesuai dengan cara kerja otak sensingnya. Itu pemahaman pertama tentang angka. Nah, yang kedua, ini juga sebagai gambaran, ini baru nih saya sampaikan. Karena teringat tadi sore. Nah, kalau teman-teman, orang tuanya thinking, anaknya sensing, kalau Anda pakai gaya thinking, ngajarin anak sensing, maka yang dipahami anak sensing cuma 40%. Jadi kalau menuju sampai 100, Anda harus bereffort 2,5 kali lipat supaya jadi 100. Nah, atau Anda harus menjadi seperti orang sensing. Otomatis Anda bereffort 2,5 kali lipat. Tapi yang dipahami adalah 40%. Maka orang tua thinking ketika punya anak sensing, dia seperti agak susah ngajarin anaknya. Karena apa? Yang ditangkap anak sensing cuma 40%. Karena polanya pola thinking. Ya. Nah, demikian juga kalau orang tuanya intuiting, dia ngajarin anaknya sensing. Itu cuma dipahami anak sensing 20%. Saya intuiting, istri saya sensing. Saya ngomong panjang lebar, yang dipahami cuma 20%. Nah, jadi seperti, kok susah banget ya aku ngajarin anakku gitu. Nah, itulah pentingnya kami mengetahui apa mesin kecerdasan emak bapaknya. Ayah kami, promotor tadi, bisa menjelaskan. Oh, Bu, Ibu pakai polanya begini, anaknya begini. Itulah manfaatnya. Jadi kenapa orang tua wajib tes sebenarnya, bukan anaknya sebenarnya. Kalau wajib tes itu pertama orang tua dulu, baru anak. Jadi kebanyakan orang tua, anaknya dulu. Karena sudut pandang kita ngelihat anak yang bermasalah. Nah, kalau disiplin ngelihatnya orang tua yang harus dites dulu. Nah, demikian juga orang tua feeling. Punya anak sensing, dia pakai pola feeling, itu cuma dipahami anaknya 40%. Nah, ini yang menjadi hambatan. Nah, sehingga sama juga kalau orang sensing, ketika dia menjadi seperti karakter feeling, itu cuma maksimal 40%. Jadi dia punya perasaan juga, punya lebay juga. Tapi lebaynya sensing tidak selebay orang feeling. Mudahnya gitu. Sensing ini juga punya logika berpikirnya, analogika berhitungnya, matematikanya. Jago. Tapi kalau mau dimaksimalkan, itu maksimalnya di 40%. Nah, sensing juga punya kreativitas, intuitingnya, tapi hanya 20%. Nah, itulah menjadi inferiornya dia, kelemahannya dia. Jadi kelemahannya di intuiting, kehebatannya di sensing. Nah, ini dari angkanya dulu nih. Nah, dari karakter otak ini, maka muncullah sifat. Jadi, dari mana asalnya muncul sifatnya seseorang, karakternya seseorang, tabiatnya seseorang, cara pandangnya orang tadi, mindset berpikirnya dia, cara dia memutuskan suatu masalah, respon dia terhadap masalah, itu dikendalikan sama otak dominannya tadi. Jadi kalau hasilnya sensing, maka dia merespon seperti orang sensing. Sehingga nanti terlihat ciri-cirinya. Apa salah satunya? Pertama, kalau nggak ada bukti dia nggak percaya. Ya, kami pernah ngasih tahu ke teman, suami lu selingkuh, nggak percaya dia. Nah, karena nggak ada buktinya. Udah berapa orang ngasih tahu gitu. Nah, karena kita tahu dia sensing, kita kumpulin buktinya. Kita rekam, ya kan pas ketemu. Nah, kita kirim ke dia. Tetap orang sensing nggak percaya juga, karena itu masih media. Nah, tadi lihat ya, sensing ini kan panca indera, sense, 5 panca indera. Nah, maka untuk meyakinkan dia kalau memang suaminya betul-betul selingkuh, dia datang ke tempat itu. Langsung harus lihat dengan mata kepalanya sendiri. Langsung dia datengin tempatnya. Ini yang disebut dia butuh bukti, pakai panca indera. Nggak cukup dengan data. Kalau pakai video, pakai data, itu cuma ketangkap 40%.
Karena itu urusannya sama thinking. Jadi bukti itu mesti lihat langsung nih. Udah lihat langsung dia, baru dia percaya. Tapi sebelum lihat langsung, dia masih setengah-setengah. Ya, karena kita datanya masih kasih datanya orang thinking berupa media. Nah, apalagi misalkan dalam hal bekerja, Anda kalau ngajarin orang sensing, ya, anak sensing, maka harus tunjukkan buktinya. Maka orang tua mesti jadi contoh. Orang tua mencontohkan dulu, anak lihat buktinya, baru dia kerjakan. Kemarin saya ada yang nanya, Pak, katanya anak sensing ini rajin, tenaganya banyak. Kenapa anak saya hobi banget tidur kalau di rumah? Nah, anak sensing cara kerjanya kan nyontek, menghafal, melihat dengan matanya. Nah, mungkin Bu, Pak, di rumah itu ada yang kerjanya tidur terus setiap hari. Maka dia mencontoh itu. Nah, akhirnya si suami tadi mengguit istrinya. Itulah kok tidur aja kok di rumah tiap hari. Nah, jadi dia mencontoh. Jadi kenapa itu yang saya bilang tadi, sensingnya udah benar, anaknya rajin. Tapi karena lingkungan orang tua memberikan contoh yang tidak sesuai dengan karakter sensingnya, maka anak ini seperti berubah nih. Katanya rajin sensing, tapi kenapa anak saya tidur-tidur aja di rumah? Nah kan jadi berubah tuh. Nah itu yang saya bilang tadi, pengaruh lingkungan. Nah yang kedua, dia rajin. Nah rajin ini bukan rajin bersih-bersih ya. Jadi Anda kalau punya istri sensing, saya awalnya punya istri sensing, wah bangga banget. Oh rajin. Ternyata orang sensing ini rajin kalau ada maunya, ya, kalau ada imbalannya. Nah, mudahnya rajin ini, orang sensing ini nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Jadi harus ada aktivitas. Maka terkesan nanti anak ini seperti hiperaktif, dilabelin orang hiperaktif. Nah, kami kalau udah ada orang tua yang memberi label, anak saya ini hiperaktif, saya udah bawa ke psikolog, katanya hiperaktif. Kami udah nebak itu 100% sensing hasilnya kebanyakan. Ya karena nggak bisa diam. Tapi nanti ini saya agak mundur tadi, jadi teringat. Tadi kan ada fase pertumbuhan otak 0 sampai 7 tahun yang bertumbuh otak sensing sama feeling. Nanti Anda akan lihat orang thinking sama intuiting 0 sampai 7 tahun itu seperti orang sensing, lasak, nggak bisa diam. Karena apa? Karena dia memang harus harus banyak bergerak supaya sensingnya maksimal pertumbuhannya. Jadi banyak main, banyak bergerak, banyak main pasir, jalan ke sana kemari, lari ke sana kemari itu harus dijalankan tuh. Anak usia 0 sampai 7 tahun. Kami juga pernah salah kira kan, anak kami intuiting ini begitu dites tipin intuiting. Kemudian kok dia lasak banget ya, nggak bisa diam. Tapi kami ragu hasilnya, jangan-jangan ini sensing. Nah, begitu paham tadi pertumbuhan otak, memang dia lagi bertumbuh sensingnya, lagi bertumbuh feelingnya, lagi kepengen ketemu orang, lagi kepengen main-main. Maka Anda jangan sampai anaknya nggak main-main tuh, 0 sampai 7 tahun. Itu tadi kaitannya sama ini ya rajin. Nah, orangnya teliti. Kenapa dia teliti? Panca inderanya ini mesti dapatkan semua informasi. Jadi dari pendengarannya dapat, dari penglihatannya dapat, dari sensorinya dapat. Maka cara belajar orang sensing ini 3. Jadi kalau Anda kenal cara belajar visual, auditori, kinestetik, sensing ini 3 dia. Tiga harus aktif. Nah, kalau ngelihat angka-angka, dia juga teliti. Ya kalau mengerjakan sesuatu dia teliti. Tapi ada tapinya nih. Pak, kenapa anak saya nggak teliti? Karena tidak terlatih teliti. Nah, orang sensing ini bicaranya bicara pengalaman. Ya, nanti kita masuk ke memori. Jadi kalau Anda tidak biasakan dia teliti, runut cara kerjanya, maka dia akan tidak mengingat itu sebagai ketelitian. Jadi apa yang diajarkan, itu yang dia akan lakukan berulang-ulang. Cuma nanti seiring berjalannya waktu, ketika dia punya pengalaman, ketelitian dan kedetailan itu akan masuk tuh ke orang-orang sensing. Nah, tadi menuntut bukti ya. Mana buktinya? Nah, kalau dia sensing, nggak bisa bicara abstrak.
nggak bisa hanya cukup dikasih imajinasi, angan-angan. Nanti kalau kamu pintar, dapat piala nih, trofi. Nah, trofinya memang bisa dipegang, tapi itu bukan bukti kepintaran bagi orang sensing. Ya, itu mungkin bagi orang thinking. Bukti kepintaran bagi orang sensing apa? Kalau ada hadiah yang konkret. Ya, yang konkret itu berupa harta. Ya, karena chemistry-nya harta tadi. Nah, bukti yang terbaik bagi orang sensing adalah harta. Pikirannya runut. Kalau Anda menjelaskan sesuatu ke orang sensing lompat-lompat, itu dia nggak akan mudeng. Jadi pelajari buku itu mesti dari awal, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kalau Anda ngajarinnya nggak runut, maka yang nggak runut tadi yang dijadikannya pakem, yang dijadikannya pengalaman. Jadi selamanya dia akan belajarnya pun nggak runut. Nah, misalkan nih, Anda masak nasi. Mulainya dari masukkan beras dulu, ya, kemudian baru masukkan air. Nah, runutannya kan gitu. Baru Anda colokkan listriknya, baru Anda ceklekkan. Nah, tiba-tiba besok Anda ngajarinya beda lagi. Masukkan airnya dulu, baru masukkan berasnya. Anda ceklekkan dulu rice cookernya, baru colokan listrik. Itu anak sensing udah mulai bingung. Ini yang benar yang semalam atau yang hari ini tuh. Karena runtutannya beda antara yang semalam diajari sama yang hari ini. Nah, jadi mesti runut. Padahal nggak ada masalah kan bagi kita. Runutannya mau diacak-acak selama dia kan hidup, yang penting kan hidup. Tapi itu bermasalah loh sama orang sensing. Kalau nggak runtut kayak gitu. Nah, kemudian dia mendapatkan hasil. Nah, fokusnya orang sensing itu harus ada hasil. Bagaimana cara membuat dia bisa tergerak? Kasih tahu hasilnya dulu. Lu kalau kerjakan ini dapatnya ini. Kalau kamu bisa berprestasi di sini dapatnya ini. Nah, hasilnya haruskah mahal? Nggak harus. Ya, orang sensing ini sebenarnya nggak, dia matre, tapi bukan tipikal yang harus mahal. Kenapa harus mahal? Karena sudah terbiasakan dikasih mahal. Jadi kalau Anda biasakan kasih yang murah-murah, mulai dari cepek, 2 cepek, 500 perak, 1000 perak, anak itu akan ingatnya cuma di situ. Tapi kalau Anda terbiasakan ngasihnya langsung gede, 10.000, 20.000, ya yang dia ingat di memorinya ya itu nilainya. Maka jangan mulai dari yang besar. Jadi kalau Anda nggak mau anak sensing ini matreknya menjadi tanda kutip negatif, jangan ajari dia matre yang hedon. Ya, apa namanya, hedon, hidup yang lifestyle-nya tinggi, ya biasa-biasa aja lah. Nanti dia akan terbiasa dengan seperti itu juga. Tapi yang penting harus ada hasil. Walaupun 1000 perak, 2000 perak. Walaupun cuma diberikan mainan, bukan mainan sih ya, makanan. Mainan sama makanan bagi orang sensing lebih konkret makanan, bukan mainan. Nah, butuh kepastian. Nah, kapan hasilnya dia dapat? Sebutkan tanggalnya. Berapa nilainya? Berapa jumlahnya? Nah, kapan nanti datangnya? Kapan perginya? Jadi kalau Anda mau bawa tes anak Anda untuk tes Tiffin, Anda mesti jelaskan dengan detail. Nah, nanti kita perginya jam 10, sampai sana nanti 10.30, kita akan tes Tiffin, kemungkinan akan ada 2 jam, jadi kemungkinan kita pulangnya sekitar jam 12 lewat, atau jam 12.30 kita bilang. Nah, sebelum jam 12.30, kamu nggak boleh minta pulang. Nah, atau sebelum 12:30. Itu disebut kepastian. Kalau ibu nggak menceritakan seperti itu di depan, anak ini nanti nggak tenang dia, nggak betah dia di rumah orang. Nggak betah dia nanti menungguin kita. Jadi kasih data, kasih informasi yang pasti-pasti dulu. Nah, kalau dia udah dikasih kepastian seperti tadi, dia bisa siap untuk menunggu. Kemudian suka mencontoh. Nah, cara belajar terbaik orang sensing itu adalah nyontek. Jadi nggak usah banyak merepet. Ibu-ibu yang punya anak sensing sebenarnya simple. Anda cukup kasih contoh, dikasih contoh sekali, oke, coba kamu kerjakan. Masih ada yang salah, ulangin lagi. Coba kamu kerjakan, masih ada yang salah, ulangin lagi. Dikerjakan, ternyata masih ada yang salah. Di step kedua, ketiga, ulangin lagi. Sampai dia benar-benar nggak salah lagi. Nah, jadi apa yang dibutuhkan orang tua kalau punya anak sensing? Kesabaran mengulang. Cuma satu itu aja yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda tipikal yang
modelnya gini, ini kok agak-agak on anak saya ya, kok sekali dua kali dikasih tahu nggak ngerti. Bukan on, dia memang butuh pengulangan lebih banyak, butuh repetisi lebih banyak. Itu yang disebut rajin. Sama dia nggak ada masalah, ibu ngulang-ngulangin sampai 10 kali, sampai dia paham, sama dia nggak ada masalah. Dia betah aja tuh nungguinnya. Tapi biasanya sama yang ngajarnya nggak yang jadi masalah. Kok udah 4 kali nggak ngerti juga sih gitu kan? Nah di situ tuh masalahnya tuh. Padahal sama anak tadi nggak ada masalah. Dia heran, ini kenapa mama marah? Kata dia kan gitu. Padahal dia nggak ada masalah tuh, anteng-anteng aja. Tapi coba buat ke anak thinking. Anda ulang-ulangi, kalau dia udah tahu itu dia bosan. Ya, pasti sekali dua kali aja dia ngerti. Kemudian nggak suka film-film fiksi, ya film-film kartun yang bukan sosok manusia real, itu nggak cocok jadi tontonannya anak sensing. Saya punya kasus klien 2 orang, anak sensing, itu nggak bisa ngomong. Artinya dianggap speech delay, kosakatanya nggak banyak, padahal usianya udah hampir 5 tahun. 4 tahun 8 bulan sama 4 tahun 5 bulan. Laki-laki nih. Nah, kita tanya, tontonannya di rumah adalah film kartun semua. Nah, kenapa film kartun ini nggak menjadi stimulus terbaik untuk anak sensing? Karena nggak konkret. Karena dia nanti ketemu di luar rumah, nggak pernah dia akan nemuin orang bentuknya seperti yang di kartun tadi. Maka lebih bagus film apa? Ya nggak apa-apa, film-film anak-anak, tapi real anak-anak gitu loh. Bukan kartun. Nah, ini yang membuat dia dapat stimulus. Karena lebih faktual, lebih nyata orangnya, lebih kelihatan. Sehingga ketika orang tadi ngomong, masuk tuh ke memorinya orang sensing. Oh, manusia tuh kalau ngomong ini. Jadi kosakata tuh masuk. Sehingga dia banyak kosakata. Nah, akhirnya saya bilang gini treatmentnya, kalau yang kemarin itu kebetulan orang tuanya pedagang di apa namanya pedagang di sentral pasar. Saya bilang pulang sekolah bawa aja dia ke pasar, ke pajak. Kenapa? Nanti di pajak sana akan banyak orang. Dia bisa berinteraksi, bisa mendengarin orang banyak ngomong, ibu-ibu ngomong, anak-anak ngomong, bapak-bapak ngomong, pembeli-pembeli dan pedagang itu ngomong, dia bisa dengar. Nah, omongan itu real karena berasal dari manusia yang real. Jadi bukan fiksi. Maka nggak pas inputan yang berupa apa namanya fiksi itu untuk orang sensing. Makanya mendongengkan anak sensing sebelum tidur itu nggak cocok. Anak sensing nggak mudeng itu didongengin. Karena itu kebanyakan dongeng itu non fiksi. Nah, ingatannya kuat. Karena fungsi sensing tadi memori, maka dia punya ingatan yang kuat, memorinya kuat. Tapi cara kerja memori ini dia mesti ada repetisi, pengulangan yang lebih sering, baru nempel tuh. Nah, kalau udah nempel itu biasanya susah untuk lupa. Maka cara menghafal pelajaran-pelajaran yang banyak hafalan, ya Anda mau masukkan anak Anda tahfiz untuk orang sensing cocok. Tapi cara belajar menghafal nanti itu beda nanti dengan tipe yang lain. Nah, orang-orang sensing ini yang ingatannya paling kuat. Tapi ingatan yang kuat tadi berdasarkan pengalaman. Misalkan Anda ajak anak Anda pergi sekolah lewat jalur A. Nah, dia akan ingat yang jalur A ini aja. Begitu ada orang menyarankan pakai jalur B untuk pergi ke sekolah, dia nggak akan mau tuh. Karena yang dia ingat yang cuma yang jalan yang biasa dijalani. Jadi dia nggak punya improvisasi, nggak berani mencoba untuk mencoba jalan yang lain. Nah, chemistry harta. Jadi ketertarikan orang sensing, kalau mau ditarik benang merahnya, nggak jauh-jauh yang namanya dengan harta. Dengan uang, dengan imbalan, dengan benda-benda yang konkret. Ya, perhiasan, makanan, itu disebut dengan chemistry harta. Jadi matre banget. Maka kalau ada perintah, kalau ada saran parenting mengatakan jangan ajari anakmu matre, itu salah kalau anaknya sensing. Ya, justru anak Anda kalau sensing harus diajari matre, harus diajari no pain no gain. Kalau dia mengerjakan sesuatu harus ada imbalannya. Itu yang disebut definisi matre, transaksional.
Anda nuntut apa sama anak, kemudian Anda ngasihnya apa. Dia ngasih apa, Anda ngasih apa. Itu yang disebut matre atau transaksional. Nah, mesti begitulah pola yang pas untuk orang sensing. Tapi kurang pas untuk tipe yang lain. Tidak kebablasan, jangan berlebihan. Jadi Anda yang ngajarinnya, ngasih contohnya pun jangan berlebihan. Jadi kalau Anda terbiasa makannya di restoran, terbiasa makannya yang mahal-mahal, nanti anak pun nirunya yang mahal-mahal. Jadi mau diturunkan standarnya udah susah, karena pengalamannya yang mahal-mahal. Jadi biasakan aja dia beli yang murah-murah dulu, supaya nanti dia juga terbiasa. Nah, yang sebelah sini, yang kita bahas tadi di awal, inilah ciri-ciri positif yang terlihat pada orang sensing. Nah, kalau ciri-ciri ini ya atau teman-teman kita nengok anak kita yang sensing, mereka akan memberi label negatif ya. Oh, ini anak ini kok nggak imajinatif ya. Dia kalau mengerjakan gambar, kalau taunya gambar gunung ya besok dia gambar gunung lagi. Kalau dia buat Lego, taunya cuma buat rumah, besok dia Legonya buat rumah lagi. Habis dibongkar besok buat rumah lagi. Ini yang di label nggak kreatif. Kenapa? Karena ibu tadi orang tua cuma ngasih tahu contohnya buat rumah. Kemudian dia serahkan ke anaknya, kamu cobalah buat yang lain, buat mobil mati dia, karena belum pernah dikasih contoh. Nah, ini yang diberi label, dia nggak kreatif, nggak imajinatif. Jadi supaya dia banyak pilihan-pilihan kreativitasnya, maka harus banyak kasih contoh. Anda kasih contoh buat Lego bentuknya rumah, besok buat Lego bentuknya mobil, besok buat Lego bentuknya kursi dan segala macam. Nah, dari banyaknya pengalaman tadi buat Lego, nempel di kepalanya, barulah dia bisa buat beraneka ragam bentuk Lego. Jadi nggak monoton satu bentuk aja. Nah, jadi jangan dibilang nggak kreatif, memang nggak kreatif, ya. Cuma jangan itu yang kita bahas, karena itu membahas kekurangan anak. Nah, anak nggak suka dibahas kekurangannya. Nah, sehingga kesannya membosankan. Lego gambar bentuk rumah lagi, besok bentuk rumah lagi. Jadi kesannya kayak membosankan. Tidak mau mencoba hal-hal baru. Ya, sulit menerima hal-hal baru. Ada hal yang tren, kekinian, memasukkan ke orang sensing itu agak berefort kita. Ya, mengenalkan dari BlackBerry ke Android itu sulit tuh. Kalau orang sensing itu. Orang sensing ganti HP baru, itu udah mulai bingung tuh. Karena sudah terbiasa pakai HP lama gitu. Tidur di tempat yang baru, biasa keluar kota, nginap misalkan di hotel, tempatnya baru. Nah, itu pun juga susah tuh orang sensing, karena dia sulit menerima hal-hal baru. Jadi kalau anak Anda terbiasa, Anda kasih makan cuma misalkan apa ya, Indomie aja misalkan. Ya udah, dia Indomie aja taunya terus. Karena Anda tidak ngajarin dia variatif. Nah, dia juga tidak punya keinginan untuk meminta yang lain. Jadi apa yang disodorkan itu yang dia makan. Jadi supaya dia punya pilihan, kasihlah variatif. Kemudian tidak bervisi ke depan. Anak sensing jangan ditanya, kamu nanti mau cita-cita jadi apa? Enggak kebayang dia, Bu, masa depan itu kayak apa. Jadi bagaimana cara memasukkan cita-cita ke orang sensing? Kalau Anda mau menanamkan anak ini jadi dokter, bawalah dia sering-sering ke rumah sakit. Tunjukkan sama dia profesi dokter itu seperti apa. Dokter itu kerjanya ngapain. Kemudian hasil yang dia dapat setelah jadi dokter itu apa. Tunjukkan rumah dokter itu seperti apa. Kasih tahu, ini rumah ibu dokter setelah kerja 5 tahun. Dia bisa punya rumah seperti ini. Dia bisa punya mobil seperti ini. Tunjukkan itu semua. Buktikan dulu kepada dia dengan mata kepalanya. Baru nanti muncul tuh keinginan untuk jadi dokter. Jadi jangan ujuk-ujuk. Maka nanti kalau ibu terbiasa anak tadi misalkan dibawa ke pasar, ke toko, ibu sebagai pedagang online misalkan, atau dagang online di rumah misalkan, dia akan niru juga karena yang dia lihat itu. Jadi dia nggak punya pilihan yang lain. Nah, supaya dia punya pilihan-pilihan yang lain, kita tunjukkan pilihan-pilihan profesi tersebut. Sehingga nanti dia punya cita-cita. Oh, nanti aku mau jadi ini, aku nanti mau jadi ini, karena dia udah pernah lihat orang yang udah di posisi itu.
Kemudian berpikir masa kini. Nah, orang sensing itu selalu ceritanya sejarah. Jadi pertanyaan paling bagus ke anak sensing ketika dia pulang sekolah adalah, jadi kamu ngapain aja di rumah? Di sekolah. Ketemu jangan ketemu siapa. Kalau ketemu siapa, main dengan siapa, itu pas untuk anak feeling. Ada subjek di situ. Tapi kalau orang sensing, kamu main apa? Nah, main apanya itu yang paling penting. Nah, tapi kalau anaknya intuiting, jangan ditanya, tadi kamu di sekolah ngapain? Entah, udah lupa, kata dia. Ya, karena memori masa lalu itu bagi orang intuiting itu cuma 20% yang diingat. Nah, orang sensing ini kekinian banget. Jadi dia fokusnya pada jangka pendek lah. Jadi jangan Anda ceritakan nanti kalau kamu belajar rajin sekarang, nanti kamu bisa ranking 1. Ranking 1 itu Bu 6 bulan lagi itu. Itu masih panjang. Nah, paling enak tuh kekinian gimana? Ini kalau kamu belajar nih hari ini, Mama kasih nih gope. Nah, kalau PR-mu selesai nih, Mama kasih nih gope. Masa kini, Bu. Nah, itu disebut berpikir masa kini. Jadi jangka pendek tujuannya. Nah, nggak bisa diam, hiperaktif. Saya ketemu 3 kali klien yang anaknya sensing, itu dikasih obat. Hanya gara-gara terlalu lasak, terlalu nggak bisa diam. Jadi dianggap udah over. Nah, begitu kami tes tipin, ternyata sensing. Bu, ini nggak over kalau bagi kami di tipin. Justru Anda kalau punya anak sensing, nggak banyak bergerak, itu salah asuh, kami bilang. Berarti ada salah asuh di situ. Ada pola yang dia tiru tidak sesuai dengan genetiknya. Justru kalau orang sensing rasa, nggak bisa diam, selalu ingin bergerak, selalu ingin main, selalu ingin keluar rumah. Itu normal bagi orang sensing. Jadi nggak normal kalau dia nggak seperti itu. Justru harus dibikin rajin, rajin bergerak. Yang susah kalau emak bapaknya thinking, intuiting, feeling. Tipikal mageran semuanya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tapi kalau mamanya sensing juga, punya anak sensing, ya ini sefrekuensi. Anaknya lasa, jalan, dia pun ikutan. Bisa ikutan. Nah, ini ciri-cirinya yang bisa teman-teman pahami, nanti bisa sesuaikan dengan anaknya masing-masing ya, kalau ada yang sensing. Banyak banget lagi sebenarnya contoh-contohnya, kalau kita kupas ini bisa nggak habis-habis ya. Jadi Anda bisa tanya kepada promotor-promotor yang sudah punya banyak pengalaman lah menangani orang, ya berjumpa dengan banyak klien. Nah, tadi kita udah kenal tuh ciri-cirinya. Maka bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang sensing? Bang, coba dicek ini Bang ya, videonya muncul suaranya nggak apa tidak nanti? Oke, siap. Nah, setelah ini ya. Nah, pertama, nyatakan tema dengan jelas. Kita akan belajar motong nenas. Nah, itu mesti jelas tuh temanya. Nanti tiba-tiba Anda cuma, ini kamu kerjakan ini, tapi Anda nggak jelaskan itu apa. Itu bagi orang sensing nggak mudeng gitu. Ya. Jadi apa-apa yang mau dikerjakan, apa-apa yang mau disampaikan, itu Anda jelaskan dulu di depan. Ya, mukaddimahnya mesti clear, mesti detail. Nah, sehingga nanti dia bisa tahu nih apa yang mau dia kerjakan. Fakta-fakta, contoh-contoh itu mesti dikasih. Paling sering anak sensing ini bermasalah itu, agak bermasalah itu urusan belajar matematika. Kalau belajar matematikanya dia agak lemot, itu berarti dia kurang banyak contoh. Jadi kasih aja bank soal. Ya, kasih contoh-contoh, kemudian rubah-rubah aja angka-angkanya. Karena orang sensing begitu dirubah angkanya, dia udah nggak mudeng gitu. Karena yang angka pertama sama yang kedua kan beda. Jadi perbanyaklah contoh, perbanyaklah studi kasus. Ya, studi banding, itu cara belajarnya orang sensing. Karena langsung lihat faktanya di lapangan dan langsung lihat contohnya. Ya. Kemudian sajikan informasinya bertahap, jangan lompat-lompat. Tantangannya ini kalau orang tuanya intuiting. Orang intuiting sama orang tuanya feeling, sama insting. Ini model belajarnya ngacak. Model belajarnya kalau feeling suka-suka. Intuiting memang dia lompat-lompat, sukanya yang ngacak, ya nggak mau yang runut. Nah, kalau insting ya spontan, berubah-berubah. Nah, 3 tipikal orang tua ini biasanya agak tantangan kalau ngajari anak sensing. Ya. Fokus pada aplikasi praktis. Kalau bisa langsung dipraktekkan, praktekin aja. Anda nggak usah kebanyakan teori, nggak usah kebanyakan cakap, nggak usah kebanyakan ngomong.
Nggak usah juga merepet kalau anaknya nggak ngerti. Berarti Anda nggak praktekkan. Cukup praktekkan aja. Kemarin saya ketemu kasus anak sensing SMP kelas 2 disuruh mamanya masak sosis. Ini coba kamu sosisnya kamu masak. Direbus saja gitu kan, direbus. Nah, karena belum pernah, Anda tahu nggak, sak bungkus-bungkusnya dia masukkan ke dalam air. Orang tuanya thinking, langsung mikir gini, kok yang bodoh kali anakku ini, kata dia. Common sense-nya kok nggak main gitu loh. Sesederhana itu padahal. Ya nak, bungkusnya dibuka dulu loh, kata dia. Bungkusnya dibuka dulu, keluarin sosisnya satu-satu, baru masukin, cemplungin. Ini kok kamu masukin sama bungkus-bungkusnya? Kenapa? Karena belum pernah diajarin. Maka Anda kalau punya anak sensing nih, ajarilah masak air, ajarilah masak nasi, ajarilah ngidup kompor gas. Ya, saya ketemu orang sensing udah tua, masih takut ngidupin kompor gas karena belum pernah. Jadi dia taunya cuma kompor sumbu. Segitu parahnya loh. Karena pengalaman tadi belum ada di memorinya. Jadi ajari hal-hal yang perintilan. Ajari hal-hal yang keseharian. Nah, sehingga membuat anak sensing ini pede nanti kalau ketemu orang. Ya, karena keseharian pekerjaan-pekerjaan sehari-hari itu dia bisa. Saya punya teman, waktu saya ke rumah dia, ini orang sensing loh. Usianya di atas saya 10 tahun. Jadi waktu saya ke rumah dia, saya tanya, ada orang bertukang di kamar mandinya. Kemudian tukang itu pergi, dia kasih 200.000. Saya tanya, tukang itu ngapain bang? Saya bilang, ganti keran air. Ganti keran air 2. Ya elah bang, kenapa nggak suruh saya? Katanya. Emang abang bisa? Kata dia. Iya. Keran air tuh gampang loh bang gantinya. Aku nggak pernah bang ganti keran air. Kebayang nggak teman-teman? Jadi orang sensing itu nggak bisa belajar cukup hanya dengan melihat kalau nggak praktek. Jadi mesti dipraktekin. Nah kita tuh kadang orang tua punya mindset tuh begini. Seolah-olah cuma ngasih teori ke anak sensing, berharap dia langsung paham. Nggak bisa. Ya, harus dipraktekin. Begitu dia mempraktekkan, Anda lihat benar atau salah. Kalau masih salah, di mana salah diulangin lagi. Sampai dia nggak salah lagi. Dan diulang-ulangin sampai dia betul-betul yakin. Ya, bisa kita tinggal. Kalau udah nggak salah, baru bisa tinggal. Jadi langsung praktek. Nah, kalau bicara, kalimat kita mesti tuntas. Jangan lompat-lompat. Ini yang membuat kadang orang sensing ini, kalau ngumpul, orang tua tolong jangan salah paham. Anak saya agak nggak terlalu suka berteman. Dia kalau ada kawan-kawan yang ngobrol, dia ada di situ, dia kadang nggak mau terlibat ngobrol. Nah, kenapa? Karena kalau orang ngobrol itu kadang temanya suka ganti-ganti, suka berpindah-pindah. Sebentar bahas apa, tiba-tiba bahas gini. Nah, orang sensing kalau nggak mendengar runtutannya, dia nggak mudeng. Akhirnya dia lebih baik diam. Nah, orang dari luar, orang tua ngelihatnya anaknya, kok anakku kayak nggak bergaul ya, nggak seperti itu ya. Ya karena dia nggak ngerti aja lagi bahas apa. Nah, Anda nggak usah khawatir yang gitu-gitu. Dia sering bertambah waktu, pengalamannya banyak, nanti dia akan mudah bergaul. Nah, bergaulnya orang sensing itu nggak kayak orang feeling. Dia hanya 40% aja pergaulannya dia. Gampangnya gini, dia bergaul kalau nggak ada transaksionalnya, ya udah clear, selesai gitu. Jadi kalau saya suka bilang tuh sosialita. Bersosial karena ada harta. Kalau orang feeling betul-betul bersosial. Ya. Nah, gunakan pengalaman nyata. Jadi belajar dengan studi banding, kita kasih contoh, kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita. Nah, itu yang paling pas untuk orang-orang sensing. Maka nanti pekerjaan-pekerjaan yang praktis, pekerjaan-pekerjaan yang bukan abstrak seperti menghayal, berimajinasi, berkarya, mengarang itu kurang pas untuk orang sensing. Ya, karena nggak bisa dikerjakan secara konkret. Nah, biar kebayang Bapak Ibu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang sensing, saya kasih video cuplikan. แค่ว่าต้องทำให้ดู ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง Ya, aku nggak kedengaran ya suaranya. Nah, coba lihat, dia cuma kasih contoh mamanya. Nggak perlu pakai merepet. Nah, keinginan-keinginan orang sensing juga datang dari lingkungan luar karena melihat contoh dari luar. Jadi kalau Anda dengar anak Anda tiba-tiba ngomong kasar, ngomong yang nggak pernah ada di rumah, berarti ada dari luar dia dapatkan.
Bang, suaranya fix ya, kedengaran ya? Karena di aku nggak kedengaran suaranya. เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม Nah, Chà orang mẹ, Sensing nih, panca nah indera thăm termasuk khải nó lidahnya, mẹ nó. itu tahu yang enak, makanan-makanan yang enak. Tapi standar enaknya orang Sensing itu yang mecin, yang rasanya lebih tajam, bumbunya lebih tajam. Jadi kalau dia makan bakso, sausnya banyak, kecapnya banyak. ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรด Hebatnya นะ orang คะ Sensing, dia yang penting lakukan aja. แม่ Salahnya ทำไมไม่มี salah ใคร atau ซื้อ benar เล nanti ย aja. อ่ะ Nah, ketika orang งั้น tuanya ลองไป ngajarin ดู cuma ที่ตลาด disuruh ว่าเขา nyontek. ขายกันยังไง Nah, lihat bagaimana vendor lain melakukannya. Nah, พริกไหม cukup จ้า bilang กล่อง sama ละ Anda ห้า yang สาม aja. กล่องสิบจ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละห้านะคะสามกล่อง Nah, budaya nyontek ini kebawa sama orang Tionghoa. Anda perhatikan kalau orang Tionghoa, orang Cina dagang, kalau di sebelahnya jual สับปะรดนะคะสับปะรดที่ร้านไหนคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 อัน karena mereka 10 บาท senangnya นะคะ begitu, สับปะรดไหมคะ yang ada kesamaan dengan orang lain di sebelah. Jadi karakter itu mempengaruhi dalam hal bisnis, dalam hal apapun. Pho เห็นเขาได้สังเกต Nah, anak Đây sensing lòng thầm belajar ê. dari pengalaman. วันนี้ฉันสบายใจแล้ว Jadi semakin banyak Thì kau pengalamannya, thầm đấy bẹp semakin ní. pintarlah dia. และมั่นใจว่า Makanya nggak heran kalau orang Wan tua Khang Na tua Tha Mi sensing Ni Chan, itu selalu banyak banget anak เขาจะยืน sensing, ได้ด้วยตัวเขา anak-anak เอ yang ง bikin aktivitas. อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี Pulang ke rumah itu 2556 udah แรงบันดาล berpikir ใจจาก belajar. ครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้ Oke, itu tadi gambarannya ya. จบ Nah, kita terakhir nih. Nah, kita sudah kenal nih karakternya anak sensing itu seperti apa. Kemudian cara komunikasinya seperti apa. Nah, ketiga yang paling penting adalah jangan lupa kita memberikan nutrisi otaknya. Karena apa? Ini dua ini nggak akan berjalan kalau dia tidak diberi nutrisi otak atau nutrisi psikologis. Apa yang disenangin otaknya, ya? Bukan yang disenangi otak orang tuanya. Contoh kalau lumba-lumba ini tadi, kita akan memberi makan yang disenangi lumba-lumba. Ya, kalau pelatihnya sukanya ayam goreng, nggak mungkin dia ngasih lumba-lumbanya ayam goreng. Ya, kita harus ikut selera lumba-lumbanya. Jadi jangan ikut selera kita gitu. Nah, nutrisi otak ini ibarat sebuah mesin, beda jenis mesin, beda fungsinya, beda perannya. Jadi antara orang sensing, perannya adalah orang yang rajin. Orang thinking, orang yang pintar. Orang intuiting itu orang kreativitas, perannya menghasilkan kreativitas. Orang feeling, perannya memimpin. Orang insting, perannya menolong orang. Jadi se-5 MK ini secara peran sosialnya itu beda-beda. Fungsi otaknya juga beda-beda. Itulah yang menghasilkan perbedaan sikap. Nah, otomatis kita harus memperlakukannya juga beda. Nggak boleh sama. Nah, kalau diibaratkan mesin, maka bahan bakarnya juga beda. Ya, antara sepeda motor, sama misalkan pesawat terbang, kereta api, ya, kapal laut, itu kan transportasinya beda-beda. Bahan bakarnya juga beda-beda. Mobil aja bahan bakarnya macam-macam jenisnya. Ada Pertalite, solar, premium, ya kan? Nah, maka analogi yang sama berlaku di kepala kita. Jadi kalau mesinnya beda, maka bedalah bahan bakarnya. Ya, beda kebutuhan nutrisinya. Nah, bahan bakar ini kalau ibarat mesin mesti dikasih tiap hari, nggak bisa berhenti. Sampai kapan? Ya sampai anak itu nggak kita urus lagi lah. Selama dia masih di bawah pengurusan kita, dia harus dapatkan nutrisi ini supaya mesinnya jalan. Jadi kalau dia nggak dikasih bahan bakar, mesin ini akan mogok, nggak mau jalan. Jadi kalau anak kita mogok, anak kita punya masalah, berarti ada bahan bakar yang nggak kita berikan setiap hari. Nah, apa bahan bakarnya untuk mesin kecerdasan sensing ya, yang berwarna merah ini? Konsep besarnya itu adalah fasilitas. Dia butuh fasilitas yang memberikan harta.
atau yang fasilitas yang berupa harta, sorry ya, bukan yang memberikan harta, fasilitas yang berupa harta. Nah, orang sensing ini percaya dirinya akan beda. Kalau orang tuanya punya rumah lebih mewah dari temannya, kalau orang tuanya biasa-biasa aja, mungkin dia teman-temannya lebih mewah rumahnya. Itu akan beda orang sensing ini. Saya ketemu kemarin tuh ada klien, orang tuanya baru pindah rumah di komplek yang lebih bagus. Selama ini dia tinggal di rumah semi permanen. Ya sebelah separuh semen, separuh papan. Nah, orang tuanya punya kesaksian gini, kok anak saya agak berbeda ya, ketemu teman-temannya, rasa percaya dirinya nambah. Karena orang tuanya sudah punya rumah yang lebih mewah, yang lebih cantik, lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Nah, fasilitas-fasilitas kayak gini, ini penting nih untuk orang sensing. Jadi dia nanti mementingkan penampilan, ya. Nah, 3 ini aja yang paling penting untuk orang sensing, ya, sebagai nutrisi otaknya dia. Ini kita pakai sebagai konsep, apapun masalah anak sensing bisa selesai pakai 3 konsep ini. Nanti kalau ada teman-teman pertanyaan tentang masalah sensing, kita praktekkan pakai konsep ini. Imbalan, ini kaitannya sama sumber motivasi. Kalau anak kita nggak termotivasi, disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, suruh ini nggak mau, itu berarti kaitannya karena nggak ada imbalan. Sesimpel itu. Masa Pak sikit-sikit harus ada imbalannya? Ya memang harus begitu, Bu. Lumba-lumba tadi aja, kalau udah beratraksi sekali dikasih makan, beratraksi sekali dikasih makan. Itulah namanya disebut imbalan. Nah, imbalannya bagi orang sensing adalah apa? Sesuatu yang konkret. Ya, harta yang jelas. Barang, makanan, duit. Ya, baju itu termasuk. Gadget, belikan HP baru, kalung baru, baju baru, sepatu baru itu termasuk imbalan. Hal-hal seperti itu bisa jadi imbalan. Ini kaitannya sama sumber motivasi. Nah, kalau kaitannya sama rasa percaya diri, itu disebut penampilan. Pak, anak sensing ini kan suka pamer, suka nampil. Kenapa anak saya nggak suka nampil? Anda latih dulu nampilnya. Pertama nampil dulu nyanyi di depan kita. Satu-satu. Anak sama kita. Kalau dia udah mulai pede, baru nanti ajak bapaknya. Tampil di depan bapaknya berdua dengan mamanya. Udah mulai pede lagi, nanti tampil di depan neneknya. Nanti tampil di depan bibinya. Tampil nanti di depan tantenya. Baru nanti tampil di depan ada misalkan tetangga kita ke rumah, ya kan? Ada teman-teman kita ke rumah, suruh dia nampil. Coba tunjukkan sama. Nah, dari situ membangun kepercayaan dirinya. Akhirnya dia berani tampil. Nah, orang sensing ini sebenarnya banci tampil. Tapi mesti ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, ya percaya dirinya nggak akan tumbuh. Karena pengalaman tadi yang bisa menggerakkan otaknya tadi untuk bergerak. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan untuk nampil, maka tampilkan anak Anda yang sensing. Ini yang membuat kenapa orang tua sensing suka banget anaknya diikut-ikutkan lomba. Lomba yang penting nampil gitu. Mau ada hadiahnya ada enggak, terserah. Tapi kalau orang tua thinking, lomba yang harus ada kemenangannya. Harus ada pialanya. Itu bedanya di situ. Kalau orang tua sensing, biasanya hadiah yang dia fokuskan. Walaupun hadiahnya sekedar buku atau apalah. Tapi yang dia butuhkan adalah anaknya tampil. Nah, karena dia begitu anaknya nampil, bagi orang tua sensing, dia punya rasa percaya diri juga. Sehingga dia bisa pamerkan tuh. Nah, penampilan ini juga termasuk budaya pamer. Budaya ingin show off, ingin terlihat. Jadi kalau kemana-mana selalu ingin selfie, kemudian diposting di sosial media. Karena apa? Dia butuh tampil, butuh terlihat, butuh panggung. Nah, ini salah satu juga yang membuat anak-anak sensing ini bisa pede. Jadi kalau anak Anda sudah banci tampil, itu udah masuk tuh, bagus tuh. Biasanya nggak ada terlalu banyak masalah. Nah, yang ketiga, pengalaman ini berkaitan sama apa? Sama kompetensi, sama kepintaran. Kalau kita mau lihat anak ini bertumbuh atau tidak, orang sensing, lihatlah pengalamannya banyak atau tidak. Kata kuncinya itu. Jadi Anda jangan terlalu fokus sama akademis. Justru nomor 2 kan dulu tuh akademis. Nah, fokus dulu pengalamannya. Ya termasuk yang saya bilang tadi, ya pengalaman nyuci piring, nyuci baju, pengalaman hidup nyuci baju masukkan ke mesin cuci, itu kalau nggak diajarin, orang sensing nggak ngerti. Pengalaman-pengalaman sepele bagi kita, tapi dia kalau nggak ngerjain langsung itu nggak ngerti.
Nah, inilah yang bikin dia kapasitas dirinya bisa naik. Ya, apa namanya? Kaitan tadi percaya diri, ini kapasitas ya. Potensinya tuh bisa tumbuh karena dia punya banyak pengalaman. Nah, sehingga nanti dia bisa bercerita apapun kepada banyak orang karena ada pengalaman. Nah, 3 kata kunci ini nanti teman-teman sekarang kalau punya anak sensing, coba tetapkan 1 atau 2 aktivitas yang itu Anda punya masalah dan selesaikan dengan pakai konsep ini. Misalkan, Pak, anak saya sensing, usianya udah kelas SMA kelas 2. Ini ada pengalaman juga nih, kisah nyata. Tapi dia nggak mau bersihkan kamarnya. Selalu kamarnya berantakan. Akhirnya saya kasih pembantu khusus untuk bersihkan kamarnya. Nah, pembantu itu misalkan digaji 500.000. Nah, pakai konsep ini berarti fokusnya di mana? Di imbalan. Nah, saya cuma kasih saran gini, Bu. Daripada 500.000-nya buat pembantu tadi, mending bilang ke anak sensing gini, mau nggak kamu kamarmu rapi setiap hari, Mama kasih 250.000 sebulan. Jadi hemat 50%. Begitu diterapkan, anaknya langsung jalan. Selesai masalah. Ya, cuma fokus di imbalan. Nah, nanti kalau ada masalah-masalah yang lain, itu nggak jauh-jauh dari 3 hal ini. Ya, nggak jauh-jauh masalah orang sensing itu dari 3 konsep ini.